Setiap hari, kita berinteraksi dengan berbagai orang yang memiliki cara pandang, perilaku, dan motivasi yang berbeda. Beberapa dari mereka mungkin cenderung selalu berusaha untuk mencapai kesempurnaan. Sedangkan yang lainnya mungkin selalu bersemangat mencari petualangan dan kegembiraan. Ada juga yang lebih suka menjaga keharmonisan dalam hubungan, sementara yang lainnya mungkin akan mengutamakan untuk mengendalikan situasi. Keanekaragaman ini yang membuat setiap individu begitu unik. Dan salah satu kerangka kerja yang dapat membantu kita memahami berbagai aspek ini adalah Enneagram, sebuah sistem kepribadian yang terdiri dari 9 tipe utama. Enneagram tidak hanya memberikan wawasan mendalam tentang siapa kita, tetapi juga membuka jendela untuk memahami bagaimana orang lain melihat dunia. Kali ini, kita akan menjelajahi 9 tipe kepribadian dalam Enneagram, membahas karakteristik unik mereka, apa yang mendorong mereka, dan bagaimana tipe-tipe ini muncul dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari kita. Kita akan mengungkap kompleksitas dan keindahan setiap tipe dalam kehidupan kita yang beragam. Mari kita mulai dengan tipe pertama. Perfeksionis. Ketika kita memasuki dunia Enneagram, kita segera bertemu dengan tipe 1, yang juga dikenal sebagai perfeksionis. Mereka adalah orang-orang yang memiliki standar tinggi dalam segala hal yang mereka lakukan. Perfeksionis selalu mengejar kesempurnaan dan selalu ingin melakukan yang terbaik. Tipe ini seringkali sangat kritis terhadap diri mereka sendiri dan orang lain. Namun, terkadang kesempurnaan bisa menjadi penghambat. Mereka mungkin merasa stres dan terbebani oleh ekspektasi yang tinggi, dan sulit menerima ketidaksempurnaan. Ini adalah pelajaran pertama yang harus dipelajari oleh perfeksionis dalam perjalanan mereka, yaitu belajar untuk menerima ketidaksempurnaan dan mengurangi kritik yang berlebihan. Di sekitar kita, selalu ada orang-orang yang tampaknya selalu siap membantu orang lain tanpa pamrih. Mereka adalah tipe 2 dalam Enneagram yang dikenal sebagai penolong. Tipe ini memiliki dorongan kuat untuk merasa dicintai dan berguna dengan cara membantu orang lain. Penolong adalah individu yang siap membantu dan penuh perhatian terhadap perasaan orang lain. Mereka merasa puas ketika mereka dapat membuat orang lain bahagia dan merasa dicintai. Dalam kehidupan sehari-hari, hal ini tercermin dalam perilaku mereka yang selalu siap membantu, mendengarkan, dan memberikan dukungan emosional kepada orang lain. Mereka seringkali menjadi pilar kekuatan dalam hubungan dan kelompok mereka. Namun, dorongan penolong untuk selalu membantu orang lain bisa mengarahkan pada masalah. Mereka mungkin merasa terlalu terikat pada kebutuhan orang lain, terlalu mengorbankan kebutuhan mereka sendiri, dan bahkan mungkin merasa frustrasi jika tidak mendapatkan pengakuan atau penghargaan yang memadai. Pertumbuhan pribadi bagi tipe 2 melibatkan pembelajaran untuk merawat diri sendiri, menetapkan batasan yang sehat, dan memberikan dukungan yang baik kepada diri mereka sendiri. Kita semua pernah bertemu dengan orang-orang yang tampak selalu berorientasi pada prestasi dan kesuksesan dalam semua aspek kehidupan mereka. Mereka adalah tipe 3 dalam Enneagram yang juga dikenal sebagai penguasa. Tipe ini memiliki dorongan yang kuat untuk diakui oleh orang lain dan mencapai tujuan mereka. Penguasa adalah individu yang sangat ambisius dan fokus pada pencapaian. Mereka memiliki pandangan yang jelas tentang apa yang ingin mereka capai dan tidak ragu untuk bekerja keras untuk mencapai tujuan tersebut. Dalam kehidupan sehari-hari, tipe ini seringkali menjadi pemimpin yang tangguh dan memiliki kemampuan memotivasi diri sendiri. Namun, dorongan penguasa untuk sukses bisa mengarah pada tekanan yang tinggi dan stres. Mereka mungkin merasa terlalu terikat pada citra dan reputasi mereka, dan terlalu kompetitif dalam segala hal. Pertumbuhan pribadi bagi tipe 3 melibatkan pembelajaran untuk menghargai diri mereka sendiri tanpa perlu terus-menerus membuktikan diri kepada orang lain, dan juga belajar mengejar apa yang dapat membuat mereka bernilai dan bukan apa yang diharapkan oleh orang lain. Dalam kehidupan kita sering bertemu dengan orang-orang yang tampaknya memiliki keunikan dan kreativitas yang luar biasa dalam cara mereka berpikir dan berperilaku. Mereka adalah tipe 4 dalam Enneagram yang dikenal sebagai individualis. Tipe ini memiliki dorongan yang kuat untuk mengekspresikan diri mereka sendiri dan mencari identitas unik mereka.
Individualis adalah individu yang sangat introspektif dan sering merasa berbeda dari orang lain. Mereka memiliki dorongan yang mendalam untuk mengekspresikan diri melalui seni, musik, tulisan, atau bentuk kreativitas lainnya. Dalam kehidupan sehari-hari, hal ini tercermin dalam cara mereka berpakaian, berbicara, dan berinteraksi dengan dunia. Namun, dorongan individualis untuk menjadi unik bisa mengarah pada perasaan terasing dan terlalu fokus pada perasaan mereka sendiri. Mereka mungkin merasa tidak dipahami oleh orang lain atau merasa kesulitan berhubungan dengan orang lain yang tidak memiliki pemahaman yang mendalam tentang diri mereka. Pertumbuhan pribadi bagi tipe 4 melibatkan pembelajaran untuk merasa lebih puas dengan diri mereka sendiri dan menerima bahwa setiap orang memiliki keunikan mereka sendiri. Dalam kehidupan sehari-hari kita sering bertemu dengan orang-orang yang sangat suka memahami dunia dan mencari pengetahuan. Mereka adalah tipe 5 dalam Enneagram yang juga dikenal sebagai pemikir. Tipe ini adalah pemikir analitis yang cenderung lebih introvert. Pemikir adalah individu yang sangat suka belajar dan mencari pengetahuan. Mereka sering menjadi ahli dalam bidang tertentu dan selalu ingin memahami bagaimana dunia bekerja. Dalam kehidupan sehari-hari, hal ini tercermin dalam cara mereka membaca buku, melakukan penelitian, dan mendalami topik yang menarik minat mereka. Namun, dorongan pemikir untuk selalu mencari pengetahuan bisa mengarah pada isolasi sosial dan perasaan keterasingan. Mereka mungkin merasa bahwa dunia luar terlalu overstimulasi dan memilih untuk menghindarinya. Pertumbuhan pribadi bagi tipe 5 melibatkan pembelajaran untuk membuka diri terhadap orang lain, berbagi pengetahuan, dan mengatasi perasaan keterasingan. Di sekitar kita, ada orang-orang yang selalu cemas dan khawatir tentang masa depan. Mereka adalah tipe 6 dalam Enneagram yang dikenal sebagai emosional. Tipe ini memiliki dorongan kuat untuk merasa aman dan nyaman. Emosional adalah individu yang sangat fokus pada keamanan dan kestabilan. Mereka cenderung memiliki dorongan untuk menjaga diri mereka sendiri dan orang-orang yang mereka cintai. Dalam kehidupan sehari-hari, tipe ini seringkali menjadi kawan yang setia dan waspada terhadap potensi bahaya. Namun, dorongan emosional untuk selalu mencari jaminan dan mempersiapkan diri untuk segala kemungkinan bisa menyebabkan perasaan ketakutan yang mendalam. Mereka mungkin merasa cemas bahkan dalam situasi yang aman dan merasa terjebak dalam pola berpikir negatif. Pertumbuhan pribadi bagi tipe 6 melibatkan pembelajaran untuk mengatasi ketahanan, mengembangkan rasa kepercayaan diri, dan merasa lebih nyaman dalam menghadapi lingkungan. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering bertemu dengan orang-orang yang sepertinya selalu mencari kebahagiaan dan kegembiraan dalam setiap momen. Mereka adalah tipe 7 dalam Enneagram yang dikenal sebagai senang. Tipe ini memiliki dorongan kuat untuk bersenang-senang dan menikmati hidup. Senang adalah individu yang optimis dan selalu mencari pengalaman baru. Mereka cenderung impulsif dan mudah bosan dengan rutinitas. Dalam kehidupan sehari-hari, tipe ini seringkali menjadi teman yang menghibur dan suka menciptakan kegembiraan di sekitarnya. Namun, dorongan senang untuk selalu mencari kegembiraan bisa berakhir pada kurangnya keterlibatan dalam tanggung jawab atau masalah yang lebih serius. Mereka mungkin menghindari menghadapi perasaan negatif atau konflik. Pertumbuhan pribadi bagi tipe 7 melibatkan pembelajaran untuk menghadapi ketidaknyamanan dan tanggung jawab dengan lebih baik, serta menghargai kebahagiaan yang tahan lama daripada kesenangan yang sementara. Kita juga sering bertemu dengan individu yang kuat dan tegas dalam menghadapi tantangan. Mereka adalah tipe 8 dalam Enneagram yang dikenal sebagai pencinta. Tipe ini memiliki dorongan kuat untuk menjadi kuat dan mandiri. Pencinta adalah individu yang tegas dan berani dalam menghadapi konflik. Mereka cenderung melindungi orang-orang yang mereka cintai dan berdiri teguh dalam prinsip-prinsip mereka. Dalam kehidupan sehari-hari, tipe ini seringkali menjadi pemimpin yang kuat dan melindungi mereka yang membutuhkan. Namun, dorongan pencinta untuk selalu mengendalikan situasi bisa mengarah pada konfrontasi dan konflik yang berlebihan. Mereka mungkin mengalami kesulitan dalam mengungkapkan ketidakharmonisan mereka dan menjadi terlalu dominan dalam hubungan.
Pertumbuhan pribadi bagi tipe 8 melibatkan pembelajaran untuk menjadi lebih rentan, menghargai perspektif orang lain, dan belajar bekerja sama dengan orang lain tanpa harus selalu berada dalam kendali. Terakhir, kita juga sering bertemu dengan orang-orang yang selalu berusaha menjaga kedamaian dan harmoni dalam hubungan. Mereka adalah tipe 9 dalam Enneagram yang dikenal sebagai pemelihara. Tipe ini memiliki dorongan kuat untuk menjaga ketenangan dan menghindari konflik. Pemelihara adalah individu yang menerima dan mudah bergaul. Mereka sering menjadi mediator dalam konflik dan berusaha menciptakan keharmonisan di sekitar mereka. Dalam kehidupan sehari-hari, tipe ini seringkali menjadi teman yang stabil dan tenang. Namun, dorongan pemelihara untuk selalu menghindari konflik bisa mengarah pada ketidakaktifan dan ketidakjelasan dalam mengambil keputusan. Mereka mungkin merasa tidak memiliki identitas yang kuat dan cenderung mengikuti arus. Pertumbuhan pribadi bagi tipe 9 melibatkan pembelajaran untuk mengatasi intimidasi, menjadi aktif dalam mengambil langkah-langkah menuju tujuan, dan menghargai pendapat dan kebutuhan mereka sendiri. Dalam kehidupan sehari-hari kita semua bisa mengenal dan berinteraksi dengan berbagai tipe kepribadian ini. Seringkali, kita juga dapat mengidentifikasi tipe kepribadian dalam diri kita sendiri dan orang-orang yang dekat dengan kita. Memahami tipe-tipe ini dalam konteks kehidupan sehari-hari membantu kita menjadi lebih bijaksana dalam hubungan, lebih memahami diri sendiri, dan lebih baik dalam menghadapi tantangan yang kita hadapi. Dengan demikian, perjalanan melalui Enneagram membawa kita untuk menggali lebih dalam tentang diri kita sendiri dan orang-orang di sekitar kita. Setiap tipe kepribadian memiliki kekuatan dan kelemahan uniknya sendiri, dan pemahaman ini membantu kita membangun hubungan yang lebih baik, menghadapi tantangan hidup, dan tumbuh secara pribadi. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di episode selanjutnya.